Dan orang itu bilang, "Bang, kalau di berita udah ada, apa gunanya meramal? Ini abang kayak ngambil konten dan terus kemudian berpura-pura meramal." Saya ingatkan video ini saya buat pada bulan Desember dan ini semua terjadi sebelum semua hal ini tadi terangkat oleh media. Bahkan mereka pun mungkin masih berpesta pora dengan uang yang mereka ambil dari kantong keluarga kalian. Dan yang saya lihat lagi di sini adalah jika saya menyebutkan inisial, maka sebenarnya akan menjadi sebuah polemik yang akan menyebabkan orang di sini, maka kalian patut waspada dan tahun ini kalian mungkin saja akan ikut ngantri bersama Doni Salmanan menginap dan juga sekolah di tahanan Polri. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada sebuah komen lucu, tapi komennya ini bukan di konten saya, tapi di konten orang lain yang mengambil video saya. Nah, video yang diambil ini adalah video saat saya meramalkan inisial nama-nama yang akan dipanggil nanti. Dan orang itu bilang, "Bang, kalau di berita udah ada, apa gunanya meramal? Ini abang kayak ngambil konten dan terus kemudian berpura-pura meramal." Oke. Silakan kalian beranggapan seperti itu, tapi izinkan saya untuk menunjukkan sebuah video yang sudah saya buat di bulan Desember kemarin, naik di akhir dan awal tahun ini, di mana saya sudah ramalkan penangkapan Indra Kents, Doni Salmanan, dan banyak crazy rich palsu yang mereka ini berkedok investasi bodong atau menyamarkan kekayaan mereka. Jika kalian belum yakin, ini buktinya dan kalian akan nonton cuplikannya sebentar lagi. Nah, jika kalian memang masih bertanya-tanya, saya katakan bahwa ini sebenarnya sudah diramalkan dari jauh hari. Dan jika kalian tidak percaya, coba tonton video ini, tapi sekali lagi. Saya ingatkan video ini saya buat pada bulan Desember, dan ini semua terjadi sebelum semua hal ini tadi terangkat oleh media. Bahkan mereka pun mungkin masih berpesta pora dengan uang yang mereka ambil dari kantong keluarga kalian. Saksikan video ini. Dusta finansial berbalut gemerlap harta, seolah gunakan teknologi ciptakan kepastian dari sebuah spekulasi. Baluti judi dengan skema investasi, sederhanakan analisa bisnis bak hanya dua hal belaka, yaitu jual dan beli. Padahal yang ada hanyalah rugi dan rugi. Kuak kedok si bukan siapa-siapa yang muncul secara tiba-tiba dan hamburkan uang untuk ciptakan imaji kesuksesan duniawi yang pada kenyataannya hanyalah umpan untuk keputusasaan karena kehancuran pandemi. Nah, setelah kalian lihat, ini ada beberapa hal yang pasti akan mengguncang kalian. Yang pertama, di sini jelas bahwa pemerintah kita, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, dengan Polri di sini sangat serius untuk membasmi investasi bodong yang ada di sekitar kita. Dan mereka juga tidak segan-segan lagi karena aliran dana yang diduga sebagai pencucian uang ini akan ditelusuri kemanapun perginya sampai kapanpun juga. Sehingga siapapun tadi, apakah ini urusannya dengan binary option atau bukan, jika kalian ternyata mengalirkan uang yang bukan milik kalian, maka kalian patut waspada dan tahun ini kalian mungkin saja akan ikut ngantri bersama Doni Salmanan menginap dan juga sekolah di tahanan Polri. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saya meramalkan bahwa apapun yang terjadi, ini hanya pucuknya saja. Sesuatu yang lebih besar akan terjadi dan mereka semua akan dijerat, tidak akan bisa bertindak apa-apa karena jejak digital ada di mana-mana. Ini tidak hanya akan terjadi pada binary option. Ini akan terjadi juga pada MLM robot trading dan juga crazy rich lain yang diduga mengelola dana dari hasil korupsi dan juga dana-dana yang dialirkan dari tempat yang ternyata
itu adalah dana-dana hasil korupsi dan juga mungkin tindak kejahatan lainnya. Sebenarnya ini sesuatu yang kalau menurut saya enggan melakukannya. Karena apa yang akan saya katakan ini adalah sesuatu yang akan berdampak kepada seseorang yang saya kenal secara pribadi. Tetapi saya melihat bahwa kewajiban kita untuk memberitakan sesuatu yang memang apa adanya dan juga tidak menutupi kebenaran adalah satu hal yang harus kita lakukan. Maka sepertinya nanti beberapa orang bahkan yang saya kenal di sini dan kalian mungkin juga kenal akan segera mengikuti jejak mereka ini tadi diperiksa polisi dan sangat mungkin akan bisa ditahan. Pertanyaannya adalah kenapa saya tidak menyebutkan inisial seperti mungkin peramal yang lainnya. Saya mengatakan bahwa masa depan ini belum terjadi. Sama seperti kartu The Star. Masa depan ini masih berpotensi untuk tetap positif. Orang-orang ini masih memungkinkan untuk mereka itu insaf, bertobat sebelum akhirnya mereka akan ditangkap. Tetapi sayangnya beberapa di antaranya memilih untuk tetap melakukan dan akhirnya mereka ini ditangkap. Sehingga kalau saya bilang di sini saya tidak menyebutkan inisial karena masih ada kesempatan untuk mereka ini bertobat di kedepan hari nanti. Dan yang saya lihat lagi di sini adalah jika saya menyebutkan inisial, maka sebenarnya akan menjadi sebuah polemik yang akan menyebabkan orang di sini menebak-nebak, berasumsi dan memfitnah orang yang bukan orangnya itu tadi. Kebayang nggak? Misalkan kita sebutkan public figure berinisial D diduga adalah afiliator binary option. Di sini D bisa Denny Darko, ada Deddy Corbuzier, yang magician di situ ada Demian juga, atau mungkin yang namanya Denny di sini ada Denny Sumargo, ada Denny Siregar, ada Denny Caknan, ada Denny Cagur, dan maka daripada itu menyebutkan inisial ini bukan perkara yang mudah. Saya menunggu gelar dari polisi, baru saya berani menyebutkan inisialnya. Dan memang betul, salah satu yang lainnya adalah saya tidak ingin merusak penyelidikan. Jika ternyata saya sebutkan inisial, terus merekanya kabur ke luar negeri, apa yang akan terjadi? Seperti kita ketahui, sebuah MLM robot trading yang sangat populer 4 tahun yang lalu, ini leadernya atau ownernya ini hilang entah kemana. Dicurigai dia sekarang berada di Australia bersenang-senang dengan uang triliunan yang dia keruk dari para membernya. Salah satunya sempat ditangkap, tapi sekarang jadi leader MLM robot trading yang lainnya dan konon katanya berubah jadi sebuah perusahaan penambang Bitcoin. Kita will never know, tapi ini semua diduga terjadi. Tapi untuk kalian semua, jika ini sudah saya keluarkan, maka sebenarnya ini semua sudah terlambat. Kalian semua sudah pasti akan diproses. Satu-satunya cara untuk kalian itu bisa diringankan adalah dengan melaporkan afiliator yang lainnya, melaporkan leader kalian, atau siapapun yang mengajak kalian. Agar apa? Agar semua ini bisa dihentikan dan hal seperti ini tidak terjadi di masa depan nanti. Ini berlaku untuk semuanya. Dan di tahun ini semua akan terjadi, merambah kemana-mana, dan nama-nama yang kita anggap ini adalah orang-orang tak berdosa akan diumumkan sebagai orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Bahkan beberapa orang yang dianggap pejabat mungkin saja akan terseret di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan akan menghebohkan, karena saya pikir juga pemerintah yang sekarang ada ini perlu untuk menunjukkan juga tajinya agar selama 5 tahun pemerintahnya yang 2 tahunnya ini termakan oleh pandemi ini terlihat memang melakukan apa yang menjadi tugas mereka dan juga menunjukkan servis dan juga bakti mereka kepada masyarakat yang memilihnya. Dan nanti Indonesia akan heboh dan akhirnya banyak impian yang diporak-porandakan. Tapi kita akan tahu bahwa ini adalah obat pahit yang harus kita telan agar Indonesia akan melaju lebih kencang dan menuju tahun 2030 yang memang membuat kita bersinar dan juga menjadi salah satu negara adikuasa di jajaran negara-negara di dunia nanti. Ini adalah sebuah ramalan. Saya yakin kalian pasti akan kembali lagi ke video ini suatu hari nanti. Dan apa yang saya ramalkan ini memang belum terjadi, tapi sangat mungkin akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menghentikan perbuatan buruk yang kita lakukan dan mulailah untuk mengerjakan sesuatu yang berguna untuk orang lain dan tidak merugikan saudara-saudara kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.